dengan jumlah murid 784 siswa. Jadi betul-betul berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Sehingga kurang bergerak, terus inginnya habis waktu dengan gadget. Akhirnya muncul kami program bersepeda dan berjalan kaki. Itu dengan Rabu bugarnya, jadi senam bugar dengan senam kebugaran. Kemudian gelas saji, yaitu gerakan di kelas makan sehat bergizi. Mulai dari persiapan, penanaman, pemeliharaan, sampai panen itu terlibat semuanya. Alhamdulillah ya, dengan paspor serasi itu rasanya luar biasa bagi kami. Makan sehat dan pola hidup sehat itu penting karena dengan makan sehat maka tubuh akan menjadi sehat dan bugar. Dan menjadi lebih sehat, menjadi lebih bugar. Dan Rafa juga menjadi lebih terbiasa saat berjalan ataupun bersepeda di kehidupan sehari-hari. Anak dengan olahraga, jalan kaki, belajar, makan, akhirnya seakan lupa gadget. Kesehatannya oke, kemudian percaya diri, mandiri. Tantangan terkait dengan kesehatan bahwa di sini kan sekolah yang termasuk agak pinggir ya dari kota Semarang ya. Untuk tantangannya adalah bahwa edukasi orang tua ke anak terkait dengan pola hidup sehat itu kurang ya. Maka ini menjadi tantangan bagi sendiri untuk sekolah ya. Bagaimana mengedukasi anak agar mereka tahu pola hidup sehat, bisa menerapkan dan pada akhirnya bisa membudayakan ya. Urban farming ini kami mengolah lahan yang ada ya untuk ditanami tanaman-tanaman ya. Yaitu yang pertama, kami dapat mengetahui bagaimana makanan yang bergizi baik untuk kebutuhan gizi kami. Kemudian kami mengetahui bagaimana cara kami mendapatkan makanan tersebut. Salah satu program yang ada di SMP Negeri 2 adalah Jumat Sehat ya. Itu senam bugari ya. Yang kedua adalah sarapan pagi bersama yang dikemas dalam program Isi Piringku. Peter Pan adalah program kerjasama kami dengan Dinas Kesehatan ya, untuk memberikan edukasi, utamanya edukasi mental kepada anak didik kami ya. Menjadi sehat itu sangat penting karena untuk kita melakukan aktivitas itu kita juga harus selalu sehat, bukan? Dampak positif dari program sekolah sehat ini atau pola hidup sehat ini luar biasa ya. Bahwa anak-anak itu hampir jarang sekali yang izin tidak masuk sekolah karena alasan sakit ya. Kemudian juga untuk prestasi juga lebih meningkat ya. Dan pada akhirnya anak-anak kami itu bisa menjadi anak yang sehat ya, baik secara jasmani, mental ya, dan bisa menjadi generasi emas di Indonesia ini. Selamat siang semuanya Bapak Ibu yang hadir hari ini. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat dan bersemangat. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Kick Off Webinar AIA Healthy School 2024-2025. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Sasha Lauder dapat menemani Bapak Ibu semuanya, dan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah meluangkan waktu untuk dapat hadir dalam acara ini. Karena memang hari ini adalah momen yang sangat penting sekali bagi kita semua untuk
untuk bisa memulai perjalanan menuju lingkungan sekolah yang lebih sehat. Program ini adalah inisiatif dari AIA yang memang bertujuan untuk bisa menginspirasi sekolah-sekolah tingkat sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama untuk bisa mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang lebih sehat di seluruh Indonesia. Dan program AIA Healthier Schools ini menyediakan berbagai macam materi pembelajaran untuk siswa SD dan SMP yang dapat diunduh secara gratis. Dan ini juga dapat dimanfaatkan oleh para guru untuk bisa membangun kebiasaan sehat di lingkungan sekolahnya. Ada 4 pilar nih materi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh para guru, yaitu makan sehat, gaya hidup aktif, kesehatan mental, dan juga sehat dan lestari. Berbagai materi yang kami sajikan ini tentunya bisa menjadikan pembelajaran yang lebih fleksibel dan bisa diadaptasi untuk mendukung terciptanya rencana pembelajaran yang memang nanti akan disusun oleh para guru. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, untuk program AIA Healthier Schools ini juga mengundang sekolah-sekolah tingkat SD dan juga SMP untuk bisa mengikuti kompetisi AIA Healthier Schools. Para sekolah ini akan ditantang untuk bisa merancang dan juga mengeksekusi ide yang bisa membuat sekolah mereka menjadi lebih sehat dengan cara mengadaptasi materi-materi dari pembelajaran AIA Healthier Schools. 15 SD dan 15 SMP berkesempatan untuk memenangkan total hadiah senilai $100,000. Dan program ini memang sejalan sekali dengan gerakan sekolah sehat yang memang bertujuan untuk bisa meningkatkan kualitas kesehatan dan juga pembelajaran para siswa. Dan fokusnya ini memang pada sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan juga sehat lingkungan dari Satuan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita manfaatkan kesempatan ini untuk bisa belajar, untuk bisa berbagi. Kita bersama-sama untuk membangun langkah nyata untuk anak-anak kita. Dan Anda juga dapat mengakses tautan pada link frame ini untuk bisa memperoleh informasi lebih lanjut. Tentu saja selama acara ini berlangsung, nanti kita juga akan memiliki sesi tanya jawab. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan ataupun komentar, silahkan Bapak Ibu jangan ragu untuk dapat disampaikan. Cukup dengan diakses saja melalui tautan ataupun kode respons cepat, ada QR code yang sudah ditampilkan di layar ini. Anda sudah bisa akses mulai dari sekarang, di-scan, kemudian Bapak Ibu tinggal menuliskan nama, kemudian nanti pertanyaannya apa. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akan memulai acara hari ini, mari kita akan saksikan terlebih dahulu sebuah video inspiratif tentang program AIA Healthier Schools. Video ini akan menunjukkan visi besar dan juga semangat yang memang mendorong inisiatif ini. Selamat menyimak dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Makannya sayuran, jarang sakit, minum vitamin yang banyak. Saat itu gak ada penyakit di tubuh kita. Tubuh yang kuat. Minum jus buah. Apa ya? Sekolahnya bersih, yang tidak ada sampah. Teman-temannya baik, yang non-toksik, gak bully. Tantangan-tantangan anak kita sebenarnya di masa depan sudah banyak sekali. Contohnya seperti tantangan nutrisi, tantangan lifestyle, dan juga tantangan mental health. Anak-anak zaman sekarang memang salah satu isu terbesarnya adalah bahwa kurang bergerak gitu ya. Tidak physically aktif. Tambahan lagi nih tantangannya yang sekarang sebenarnya sudah dirasakan oleh anak-anak kita. Adalah isu-isu terkait dengan iklim, kemudian lingkungan, polusi udara, kebersihan, dan masih banyak lagi. Sebagai orang tua dan juga sebagai guru, kita memiliki kewajiban untuk memperkenalkan dan juga mengedukasi anak-anak kita mengenai pola hidup yang sehat. Guru-guru di masa sekarang tidak hanya memberikan pengetahuan atau keterampilan, tapi juga harus menjadi panutan atau role model. Untuk itu guru-guru juga tentu butuh dukungan. Berbagai macam dukungan yang diperlukan oleh guru-guru itu misalnya adalah ide-ide tentang berbagai kegiatan di kelas, kemudian berbagai strategi mengajar yang menarik, kemudian juga tools atau lembar kegiatan yang tentu akan memberikan banyak masukan dan manfaat untuk guru-guru tersebut bisa mengajarkan materi-materi yang menarik untuk anak-anak. AIA melihat adanya kesempatan untuk mendukung generasi berikutnya melalui pendidikan. Itulah yang mendorong AIA untuk membuat materi edukasi
yang bisa Bapak Ibu guru langsung gunakan. Materi tentang makan sehat, gaya hidup aktif, kesehatan mental, serta sehat dan lestari. Dikemas dengan berbagai aktivitas, ilustrasi, permainan, jadi bukan hanya duduk dan belajar saja, tapi ada kegiatan prakteknya juga. Kurikulum ini pun sudah dipraktekkan di beberapa negara, seperti Vietnam, Hong Kong, Thailand, dan Australia. Dan 90% siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang gaya hidup sehat. Jadi sekarang saatnya anak-anak Indonesia juga bisa belajar dan memiliki gaya hidup yang lebih sehat. Melalui program AIA Healthy School, kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat untuk anak. Good physical and mental health build Good future. Bapak Ibu sekalian, untuk bisa memulai acara kita secara resmi, kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan dari PIC Gerakan Sekolah Sehat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Nia Nur Hasanah. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Ibu Catherine, Chief Marketing Officer dari PT IAA Financial, kemudian para guru dan kepala sekolah dari seluruh wilayah di Indonesia, dan juga rekan-rekan media yang hadir dalam acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa bertemu melalui media daring untuk acara kick-off program AIA Healthy School yang sekaligus hari ini Bapak dan Ibu guru juga yang hadir bisa mendapatkan berbagai materi pelatihan untuk mengembangkan proyek yang akan sangat bermanfaat tentunya untuk ekosistem pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pendidikan merupakan fondasi dalam membangun masa depan bangsa. Dan sekolah juga bukan hanya tempat untuk menimba ilmu tentunya, tapi juga merupakan tempat atau wadah untuk membentuk suatu perilaku atau kebiasaan, karakter, dan gaya hidup anak-anak kita. Dan oleh karena itu, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat adalah langkah strategis tentunya untuk mewujudkan visi nasional kita. Jadi, menjadi generasi mendatang yang sehat, produktif, dan juga mampu bersaing di tingkat global. Program AIA Healthy School ini, Bapak dan Ibu, ini sangat sejalan dengan program yang selama ini sudah kita jalankan, yaitu Gerakan Sekolah Sehat. Di mana dalam GSS kita ada 5 fokus ya, Bapak dan Ibu, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan juga sehat lingkungan. Gerakan Sekolah Sehat yang diluncurkan ini merupakan suatu program gotong royong agar pembiasaan 5 sehat ini dapat diimplementasikan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia dan juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh peserta didik. Dan dukungan berbagai mitra ini tentunya sangat dibutuhkan. Kami, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sangat mengapresiasi dukungan yang sudah diberikan oleh AIA sebagai salah satu mitra gerakan sekolah sehat yang juga telah memajukan menunjukkan kolaborasinya selama 2 tahun ini. Dan ini semua menjadi bukti nyata dari sinergi dalam kita semua memajukan kualitas pendidikan dan juga kesehatan anak-anak di Indonesia. Kami, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mendukung penuh implementasi program ini dan juga kami percaya bahwa inisiatif ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi sekolah di seluruh Indonesia. Kepada para guru dan perwakilan sekolah yang hadir pada pertemuan siang hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengambil bagian ya dalam program ini dan memanfaatkan seoptimal mungkin
modul-modul pembelajaran yang telah disediakan sebagai sumber daya yang tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua memperkaya metode pembelajaran yang ada di sekolah. Dan selain itu, saya juga mendorong setiap sekolah untuk nanti ya lanjut mengikuti kompetisi AIA Healthy School. Dan tentunya meskipun ini kompetisi, Bapak dan Ibu, ini bukan hanya nanti menang atau kalah ya, tapi juga bagaimana kita semua bersama-sama berinovasi dan juga menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat dan menyenangkan. Mari kita jadikan program ini sebagai momentum untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan juga memperbaiki kualitas lingkungan belajar di sekolah-sekolah kita. Bersama-sama kita ciptakan generasi penerus bangsa yang kuat, sehat, dan juga siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih, boleh saya tutup dengan pantun ya. Bila ingin sehat jiwa, pikiran harus selalu bersih. Bila ingin sehat badan, kita juga harus makan. Kepada seluruh hadirin, kami ucapkan terima kasih. Bersama Mitra AIA, GSS menjadi yang terdepan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Nia Nur Hasanah untuk kata sambutannya dan juga penutup pantun serunya di siang hari ini. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara hari ini, untuk kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Chief Marketing Officer dari AIA. Untuk itu, kepada Ibu Catherine Parapa, kami persilakan. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Iwan Syahril, Dirjen PAUD Dikdasmen, Kemendikdasmen, serta jajaran, rekan-rekan media, dan juga tentunya Bapak Ibu guru yang hadir di acara ini. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk hadir di hari yang istimewa ini, karena kita berkumpul bersama untuk meluncurkan program AIA Healthy Schools di Indonesia yang saat ini memasuki tahun kedua. Program AIA Healthy Schools dirancang untuk memberikan referensi pembelajaran inspiratif untuk para guru melalui modul pembelajaran yang berbasis pada 4 pilar: makan sehat, gaya hidup aktif, kesehatan mental, serta sehat dan lestari. Kami ingin membantu Anda menciptakan lingkungan sekolah yang tidak hanya mendukung pembelajaran akademik, tetapi juga mendukung perkembangan fisik dan mental siswa, serta kelestarian lingkungan sekolah. Program ini juga terlaksana dengan dukungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memungkinkan kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Di tahun sebelumnya, sebanyak 1.300 sekolah dari seluruh Indonesia telah bergabung dalam program AHS, dengan lebih dari 145 program yang didaftarkan pada lomba. Sekolah yang bergabung juga telah menjalankan modul kesehatan dan merasakan manfaat dari materi-materi yang diberikan, seperti membuat program makan sehat, membiasakan murid berjalan kaki, dan menggunakan sepeda ke sekolah. Mari kita jadikan program ini sebuah langkah nyata untuk membentuk generasi penerus yang lebih sehat dan bahagia. Kami berharap Anda dapat mengakses modul AIA Healthy Schools dan menggunakan materi ini untuk mendukung aktivitas di sekolah. Kami juga ingin mengundang seluruh sekolah setingkat SD dan SMP untuk menciptakan inovasi, untuk mengembangkan ekosistem sekolah yang lebih sehat, serta dapat membawa inovasi tersebut ke dalam kompetisi AIA Healthy Schools yang memberikan total hadiah sebesar $100.000. Kami telah melihat antusiasme yang besar di tahun lalu, dan saat ini kami ingin mengajak lebih banyak sekolah untuk membuat perubahan positif di sekolah melalui AIA Healthy Schools. Sekali lagi, terima kasih atas dedikasi Anda. Bersama, kita bisa membangun generasi emas Indonesia dengan kualitas hidup yang lebih sehat, hidup lebih lama, lebih baik.
Baiklah Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan mengikuti sesi talk show bersama dengan para narasumber kita yang tidak hanya harapannya kita bisa memperkenalkan mengenai AIA Healthy Schools ini secara lebih mendalam, tapi juga mungkin nanti kita akan mendapatkan tips-tips bagaimana caranya untuk bisa merancang proyek sekolah yang baik tapi berkelanjutan. Nah, tentunya dalam sesi kali ini kita akan mendapatkan wawasan yang luar biasa dari 3 pembicara hebat dan saya yakin sekali bahwa diskusi kali ini akan memberikan banyak inspirasi dan ide baru bagi kita semuanya. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber kita hari ini. Ibu Lia Merdekawati, Head of Corporate Communications AIA, Ibu Tari Sanjoyo, psikolog dan edukator, dan juga hadir bersama dengan kita Ibu Ria Farabila, guru penggerak Angkatan 5 dan guru konten kreator Mitra Kemendikdasmen. Halo semuanya, selamat siang, apa kabar? Senang sekali kita ketemu hari ini siang-siang dan kita juga menyapa Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung hari ini. Apa kabar dulu semua udah join hari ini? Kayaknya semuanya juga udah excited, kita pengen sharing-sharing mungkin ya, lebih lanjut. Kalau tadi mungkin di awal Sasha udah sempat menjelaskan sedikit mengenai AIA Healthy Schools. Tadi kita juga udah sempat nonton juga videonya yang memang berisi kenapa sih program ini, inisiatif ini begitu hebat dan kita ingin sekali mengajak begitu banyak sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk memiliki program sehat untuk anak-anaknya. Mungkin kita mulai dulu nih dari program AIA Healthy School ini karena memang ini adalah gerakan untuk bisa membentuk generasi muda Indonesia untuk bisa hidup lebih sehat, lebih lama dan lebih baik gitu kan. Mungkin dimulai dengan Ibu Lia di sini. Boleh nggak dijelaskan lebih detail, Bu? Sebenarnya apa sih program AIA Healthy Schools dan apa yang membuat program ini menjadi begitu istimewa untuk seluruh sekolah-sekolah di Indonesia? Ya, thank you Sasha pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin menyapa selamat siang kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung dan juga rekan-rekan media. Terima kasih banyak. Pada dasarnya AIA adalah perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang memiliki tujuan untuk membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Nah, dari tujuan tersebut tentunya kami juga ingin memulai dari generasi yang paling dini, yaitu anak-anak. Jadi kami memiliki program yaitu AIA Healthy School yang diinisiasikan dengan tujuan untuk memotivasi lingkungan sekolah, guru dan juga murid bukan hanya untuk mendukung lingkungan secara akademis saja, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat. Dan program ini tahun ini sudah masuk tahun kedua, Mbak Sasha. Jadi kami sangat semangat nih karena tahun kemarin sudah terlaksana dengan baik dan sekarang masuk ke tahun kedua. Dan program ini juga diselenggarakan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga menyasar ke market di Asia Pasifik, tempat di mana AIA beroperasi. Nah, AIA Healthy School sendiri memang diterapkan dalam dua pembelajaran atau dua bentuk ya, dua format. Yang pertama adalah melalui modul pembelajaran yang telah dirancang khusus dengan para pakar dan terbagi menjadi 4 pilar, yaitu makan sehat, gaya hidup aktif, kesehatan mental dan juga sehat dan lestari. Nah, Bapak Ibu mungkin di layar juga bisa melihat di sini ada QR code dan link gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin langsung melihat seperti apa sih modul pembelajaran AIA Healthy School bisa langsung klik link yang ada di layar. Dan yang kedua kami terapkan juga dalam bentuk kompetisi, Mbak Sasha. Jadi kompetisi ini justru yang paling dinantikan sih oleh para sekolah gitu ya. Tahun lalu kami mengumpulkan sekitar 145 submission ya Mbak Tari dari Indonesia gitu. Jadi dari 145 sekolah yang mengikuti kompetisi AIA Healthy School. Jadi secara garis besar kami menantang, kami mengajak, kami memotivasi sekolah di seluruh Indonesia untuk memikirkan atau merancang proyek sekolah sehat. Karena program AIA Healthy School juga sangat sejalan dengan gerakan sekolah sehat yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu Guru juga bisa membaca ya bahwa ada hadiah yang begitu besar gitu ya dari AIA Healthy School sebesar
$100.000 dalam bentuk fasilitas pendidikan yang nantinya akan diberikan kepada sekolah yang terpilih gitu. Jadi ada sekitar 15 sekolah dasar dan 15 sekolah menengah pertama yang nantinya akan kami pilih di sesi kompetisi Ayah Healthy School. Itu Sasha. Wah, jadi tadi lengkap banget memang kita udah mendengar penjelasannya dan memang dengan pendekatan yang begitu holistik ini tadi yang menarik adalah memang kita mengajak para sekolah-sekolah ini untuk bisa merancang sebuah ide dan kemudian dieksekusi gitu kan. Tapi kan kemudian tadi kita lihat bahwa yang kita harapkan adalah dari program ini bisa membawakan dampak gitu ya atau impact yang baik. Nah, kalau kita bicara mengenai dampak yang begitu luar biasa, saya jadi penasaran dengan perspektifnya Ibu Tari di sini sebagai seorang psikolog dan juga edukator. Menurut Anda bagaimana sih sebenarnya program ini bisa memberikan efek atau memberikan dampak terhadap kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental para siswa ataupun siswi di sekolah? Oke, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Senang banget bisa bergabung lagi di program ini ya, karena sebetulnya yang terbayang adalah program ini program yang tidak hanya bisa berjalan dalam periode yang singkat gitu ya, tapi sesuatu yang harus berkelanjutan supaya kemudian tadi tujuan besar supaya generasi muda kita jadi lebih sehat itu betul-betul tercapai gitu ya. Kalau kita bicara dampak, program ini kan memang menyasar khusus buat level sekolah dasar dan menengah gitu ya. Jadi itu selalu disebut bagaimana itu menjadi periode untuk pembentukan habit, pembentukan kebiasaan gitu ya. Jadi memang akan sangat baik jika kemudian di periode tersebut anak-anak kemudian belajar untuk hidup sehat dan tahu bahwa sehat itu tidak sekedar sehat fisik gitu ya, tapi juga sehat mental. Tidak banyak yang sadar bahwa sebetulnya sehat mental itu sangat dipengaruhi mulai dari apa yang kamu makan, dimulai juga dari seberapa lama jam tidurmu gitu ya, sampai kemudian bagaimana tubuhmu bergerak setiap hari. Bahwa itu tuh bisa memberikan kesehatan mental yang luar biasa, dan sehat mental itu implikasinya bisa sampai ke kemampuan untuk berpikir terbuka untuk berbagai hal gitu ya. Jadi tidak mudah merasa defensif. Kalau mendengarkan ada opini berbeda dari orang lain tuh di-embrace sebagai suatu proses belajar gitu ya. Sehingga diskusi tidak cuma sekedar diskusi debat kusir saja, tapi bagaimana this is a new thing, saya bisa belajar hal yang baru gitu. Jadi tentang sehat itu memang tidak cuma sehat fisik, tapi sampai ke kompetensi berpikir luas gitu. Sehingga kemudian kita bisa menciptakan generasi muda yang tidak hanya sekedar sehat, fit gitu ya, tapi juga punya kemampuan untuk menjaga kedamaian di seluruh dunia ya. Karena kan tujuan besarnya adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa perbedaan itu adalah, keragaman itu adalah suatu proses belajar yang baik. Jadi dampaknya sampai sebesar itu. Mungkin kalau awal di level dasar, sekolah dasar, ya itu cuma sekedar bawa habit rutin yang harus aku bangun gitu sebetulnya. Tapi lama-kelamaan dia bisa melihat bahwa dampaknya ternyata luas banget dalam proses belajar saya sebagai murid gitu. So it's a huge impact, luar biasa apabila ini terjadi. Besar sekali memang ya, ternyata ya dampaknya tidak hanya bermanfaat untuk diri siswa itu sendiri, tapi ternyata bermanfaat untuk sosial masyarakat ke depannya pun juga itu ada dampak baiknya juga ke depannya gitu ya, memang kalau dikerjakan secara berkelanjutan. Nah, tadi mungkin kalau kita berbicara juga bahwa AI Healthy School ini kan memiliki 4 pilar utama gitu ya, Bu Lia. Mungkin boleh nggak kita jelaskan lebih detail apa aja sih sebenarnya 4 pilar utama ini dan kenapa 4 pilar utama ini begitu penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah? Ya, thank you Sasha. Jadi menyambung seperti yang Mbak Tari bilang, memang Ayah Healthy School ini menyasar kesehatan yang kita inginkan tuh secara holistik gitu ya. Jadi secara menyeluruh. Nah, ada 4 pilar yang kami gaungkan dan sebetulnya sejalan sekali dengan kampanye gerakan sekolah sehat dari pemerintah juga. Jadi yang pertama adalah makan sehat, gaya hidup aktif, sehat mental, dan juga sehat lestari. Nah, kalau kita ngelihat juga ada data nih, sedikit data dari UNICEF gitu ya, bahwa ada insight yang menarik. Sekarang kalau kita lihat begitu banyak permasalahan yang menjadi concern, bahkan sudah sampai ke generasi muda kita. Ada malnutrisi gitu ya, terus juga sistem layanan kesehatan yang kurang mumpuni gitu ya, dan juga adanya krisis iklim gitu, yang pastinya risiko perubahan iklim ini juga sangat berdampak terhadap risiko kesehatan terutama kepada anak-anak kita gitu. Nah, jadi dari 4 pilar ini kita betul-betul kembangkan modul-modul pembelajaran yang bisa diikuti dan juga bisa dijadikan modul
belajar tambahan untuk Bapak Ibu guru di kelas gitu ya, dan juga bahkan bisa dibuat ragam aktivitas menarik yang sederhana tapi juga engaging dengan siswa supaya 4 pilar ini bisa di-deliver dengan baik di kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau kita lihat di makan sehat gitu, tentu saja kita ingin memotivasi anak-anak supaya bisa tahu mengkonsumsi makanan yang baik untuk kesehatannya. Karena kita kalau ngelihat sekarang di media gitu banyak sekali berita-berita yang menyebutkan bahwa bahkan penyakit kritis itu sekarang sudah sangat masuk ke level anak-anak kecil ya gitu, sangat-sangat dini gitu. Jadi tentu kita tidak ingin itu terjadi gitu ya, dan kita betul-betul ingin dari pilar makan sehat ingin mengajarkan atau menginformasikan jenis-jenis makanan yang bergizi dan sangat berpengaruh terhadap konsentrasi belajar anak-anak di sekolah nantinya. Lalu yang kedua, gaya hidup aktif, tentu saja itu juga sangat berpengaruh terhadap nanti fokus konsentrasi ketika para murid belajar di kelas. Lalu juga kesehatan mental, seperti yang Mbak Tari bilang, begitu banyak kita berinteraksi, anak-anak kita berinteraksi di sekolah dengan lingkungannya gitu ya. Jadi kalau tadi Mbak Tari bilang kalau ada opini yang berbeda nggak langsung tiba-tiba sedih gitu ya, atau mungkin baper gitu, defensif gitu. Nah jadi di situ juga bahkan ada satu modul, ini modul favorit saya, Sasha di Ayah Healthy School, ada namanya dadu emosi. Jadi bagaimana dadu emosi ini sebetulnya mengenalkan jenis-jenis emosi yang bisa diketahui oleh anak-anak gitu. Nah itu juga mungkin bisa jadi ide gitu untuk nantinya dibawa ke kelas oleh Bapak Ibu guru dan dijadikan aktivasi kecil-kecilan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Lalu yang terakhir tentu saja sehat dan lestari gitu ya, menyangkut tentang kesehatan lingkungan kita, karena bagaimanapun juga jika tidak ada lingkungan yang baik, yang sehat, yang mumpuni untuk seluruh kegiatan penunjang anak-anak, pastinya juga anak-anak tidak akan sehat secara menyeluruh. Dan sehat lestari ini juga menjadi salah satu isu atau topik penting yang anak-anak zaman sekarang juga sangat concern, bahkan di tahapan yang mulai dari SD gitu. Mereka sudah tahu perubahan iklim, mereka sudah tahu dampaknya seperti apa. Mereka juga kita lihat submission dari tahun lalu di pilar ini juga banyak banget submissionnya dari sekolah dan anak-anak. Jadi juga ini salah satu yang kita ingin gencarkan kembali di tahun ini, Sasha. Oke. Thank you banget jawabannya Mulia. Mungkin aku kembali lagi ke Bu Tari di sini. Mungkin boleh nggak di-share ke Bapak Ibu semuanya yang lagi menyaksikan berdasarkan proyek-proyek yang memang sudah sukses gitu di tahun lalu. Apa aja sih mungkin yang bisa dipelajari oleh sekolah lain, dan kalau kita melihat menciptakan program atau kita mencari ide gitu mungkin banyak gitu ya. Tapi bagaimana caranya bisa menciptakan program yang relevan gitu untuk para siswanya? Oke. Kandidatnya banyak sekali ya tahun lalu gitu ya, dan rasanya pengen semuanya dijadikan pemenang gitu ya. Kenapa semuanya pengen dijadikan pemenang tuh karena sebetulnya adalah begitu sekolah punya kesadaran bahwa hal ini penting, apakah ujungnya menang atau tidak, paling tidak proses yang terjadi itu sudah membangun kesadaran di semua stakeholder sekolah. Karena program sekolah tuh nggak mungkin bisa dilakukan kalau hanya dilakukan oleh sekolah, tetapi itu harus melibatkan membangun motivasi internal dari murid yang menjalankan. Guru-gurunya tahu alasan besar melakukan ini buat apa sih gitu ya. Jadi bukan sekedar program, tapi bagaimana kemudian sekolah bisa mengumpulkan seluruh nih komunitasnya, sekolah kan komunitas ya harusnya ya, dan kemudian bilang kenapa sih kita perlu menjalankan program ini. Itu saja kalau sudah masuk nih ke dalam diri murid, guru, orang tua, staf yang bukan guru, itu tuh bisa jadi suatu benefit gitu sebenarnya. Menang atau nggak menang gitu sebenarnya. Jadi kalau ditanya kira-kira apa sih yang bisa dipelajari dari proses yang terjadi sebelum ini, adalah bagaimana kemudian suatu komunitas sekolah itu bekerja sama untuk kemudian menjalankan program apapun itu gitu ya. Bahwa ujungnya harus berkelanjutan gitu ya. Bahwa harusnya ditarik ke level jenjang yang lebih tinggi. Jadi saya sekali baca masukan dari sekolah-sekolah yang mengumpulkan program tuh saya terpikirnya gini, ini yang anak SMA ngerjain apa ya gitu. Karena tuh sebetulnya harusnya berkelanjutan ya gitu ya. Sampai ke SMA, sampai kemudian betul-betul terinternalisasi gitu. Ini penasaran aja waktu itu. Tapi apa yang kemudian bisa kita pelajari adalah bahwa supaya muridnya juga terlibat, alangkah baiknya jika itu memang idenya apa yang harus kita lakukan ya di sekolah ini untuk kemudian bisa menjadi sekolah sehat, itu tuh didiskusikan sama-sama gitu. Jadi anak-anak tuh buy-in dari awal gitu. Kenapa sih kita harus ikut kompetisi ini? Menurut kamu apa yang kemudian bisa dijadikan kekuatan dari sekolah kita? Benefitnya adalah murid-murid juga jadi ngelihat, nggak sekedar cuma memandang referensi dari sekolah lain di luar negeri gitu misalnya, tapi dia ngelihat sebetulnya dalam konteks lokal sekolah ini nih
apa yang sudah kita punya sebagai kekuatan dan apa yang kemudian masih perlu ditingkatkan sehingga kita kemudian bisa mencapai level sekolah sehat gitu. Jadi melibatkan murid dari awal bahkan untuk memilih programnya saja itu suatu hal yang menurut saya sangat krusial karena itu akan beda banget tuh rasanya kalau muridnya buy in, gurunya ikutan semangat, nanti semua programnya akan berjalan dengan lancar bahkan sampai level yang lebih tinggi. Karena memang mengerjakannya pun juga bersama-sama pada akhirnya kan. Jadi justru dari awal pun dalam proses perencanaan ide hingga eksekusinya perencanaan program gitu juga alangkah baiknya keterlibatan dari seluruh pihak jadi gitu ya. Jadi nggak bisa cuma satu arah dari kepala sekolah atau guru. Karena kita mau dapat angka sekian nih itu hadiahnya dan mari kita bersama-sama lakukan gitu ya. Kita lihat pilarnya apa aja. Kalau gitu kita harus melakukan ABCD gitu. Prosesnya mesti ditarik lagi ke belakang. Bagaimana sekolah ini memandang gerakan ini penting bersama-sama. Oke, thank you. Nah, mungkin berikutnya untuk Ibu Ria di sini. Kalau tadi kita udah mendengarkan pembelajaran dari keberhasilan proyek-proyek gitu ya di tahun lalu. Bu Ria mungkin boleh sharing sedikit nggak? Kira-kira apa sih sebenarnya langkah awal yang bisa kita lakukan? Langkah yang penting harus kita pikirkan pada saat kita merancang program sehat untuk sekolah ini. Mungkin tadi disebutkan juga oleh Ibu Tari di sini penting juga untuk kita mengetahui tujuannya sebenarnya mau kemana sih? Tujuannya kenapa sih? Gimana caranya mungkin untuk Bapak Ibu di sini bisa menetapkan tujuan yang jelas itu apa dan kemudian nggak cuma ditetapkan aja tapi kemudian cara mencapainya bagaimana tuh Bu? Ya. Baik Mbak, terima kasih. Kalau bicara tentang proyek, kalau di sekolah memang sudah tidak asing lagi ya tentang proyek, melaksanakan sebuah proyek gitu. Namun yang unik dari EIA ini adalah biasanya kalau proyek itu hanya memfokuskan pada satu aspek tertentu, tapi di sini fokusnya tuh banyak banget Mbak, secara holistik gitu ya. Dan di sini untuk langkah awal menentukan permasalahan itu kita harus PDKT dulu sama sekolah kita gitu ya. Harus mengenali sekolah kita dulu, identifikasi akar permasalahannya. Dari sekian banyaknya mungkin masing-masing sekolah yang memiliki masalah yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat dari langsung modulnya ada 4 pilar lalu kita membuat-buat masalah yang ada gitu, tapi kita melihat yang benar-benar terjadi di sekolah kita, identifikasi daftar permasalahannya, kemudian kita juga bisa nih menggunakan alat bantu SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats gitu ya. Kita bisa tahu apa daftar kekuatan, kelemahan, terus peluang dan ancaman dari sekolah kita gitu ya Mbak ya. Kita bisa list dulu nih kekuatannya, misalnya sekolah kita memiliki lahan yang lumayan cukup gitu untuk ditanami tanaman, kemudian mungkin juga sumber daya manusianya yang sangat mendukung gitu, anak-anaknya sadar akan lingkungan gitu ya siswa-siswi kita. Tapi kita harus lihat lagi ke kelemahannya kira-kira apa nih? Mungkin fasilitasnya yang masih kurang memadai, kemudian dari ancamannya itu dari pihak luar. Kira-kira apakah ada semacam ancaman yang seperti ada perubahan iklim gitu ya Mbak ya, terus lalu peluangnya tuh yang misalnya apakah sudah tersedia sumber teknologi yang benar-benar dari eksternal. Nah, dari daftar permasalahan yang ada, dari analisis kita pilih salah satunya, kita cari prioritas masalah yang mendesak dan penting gitu ya. Kita juga bisa lihat melalui alat bantu do, decide, delegate, dan delete gitu ya. Kita prioritaskan masalah yang benar-benar penting. Misalnya, baru-baru aja terjadi di sekolah saya gitu ya Mbak. Saya juga kurang tahu kenapa nih, tiba-tiba ada anak terkena penyakit menular gitu ya Mbak. Ada semacam penyakit gondongan gitu dan beberapa terkena cacar gitu. Dan itu memang benar-benar terjadi di sekolah. Nah, ini kan kalau tidak segera ditangani karena berhubungan dengan kesehatan siswa itu sangat berbahaya sekali. Maka itu pilih yang benar-benar mendesak dan penting gitu. Kemudian yang delegate, decide, dan delete mungkin bisa diabaikan dulu karena memang masih bisa ditangani nanti gitu. Dari situ aja kita sudah mengetahui dari daftar permasalahan, lalu prioritaskan. Kemudian kita bisa menentukan tujuannya. Tujuannya tuh apa gitu. Kalau misalnya dari tadi, kenapa sih anak kok gampang terkena penyakit menular? Berarti tujuannya kita harus
jangan sampai anak-anak terkena penyakit menular gitu. Seandainya yang sederhana saja, mungkin juga Bapak Ibu guru di sini relate ya, karena mungkin beberapa anak nih suka mengantuk di kelas nih, Mbak. Jadi murid-murid saya juga terkadang kok gampang banget mengantuk di kelas gitu ya. Ini kita bisa tahu akar penyebabnya tuh apa. Misalnya bisa jadi karena mengkonsumsi gula berlebihan ya Mbak Tari. Kemudian bisa juga jadi kekurangan gerak, kurang gerak gitu ya. Kemudian juga kadang saya tanya, kamu kenapa kok ngantuk di kelas gitu? Karena aduh Bu, saya semalam begadang gitu. Wah, ini harus dicari lagi, diturunkan lagi akar penyebabnya. Kenapa bisa begadang? Mungkin karena terlalu larut main smartphone-nya gitu ya. Orang tuanya kurang memantau screening time-nya gitu. Kemudian kenapa bisa berlebihan gula misalnya? Mungkin kedai kantinnya ini kita harus cari tahu apakah sudah menyediakan gizi yang seimbang dan sebagainya. Nah, dari kita tahu akar-akar permasalahan itu, kita bisa jadi tahu indikator keberhasilannya Mbak. Nah, kita bisa tentukan nih dari misalnya kedai kantinnya terlalu banyak menyediakan jajan-jajanan yang kurang sehat atau berlebihan gula. Kita bisa tentukan indikator keberhasilannya bahwa sekolah harus menyediakan standar gizi seimbang dan memiliki target, misalnya di bulan Maret 2025 100% kedai kantin itu sudah sehat. Nah, mungkin seperti itu Mbak. Jadi proyek yang kita jalankan ini nggak hanya sekedar proyek, tapi juga memang bisa mengatasi masalah yang ada di sekolah. Gitu. Oke, makasih. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan untuk Ibu Ria di sini, nggak bosan ya, Sasha juga ingin kembali mengingatkan untuk seluruh peserta, Bapak Ibu sekalian, nanti juga bisa ya melihat, mengetahui lebih lanjut mengenai program ini dan juga modul-modul pembelajarannya nanti bisa untuk di-scan saja. Nanti tentunya QR Code-nya akan kita tampilkan juga. Bu Ria, kalau tadi kita berarti sudah masuk ke dalam identifikasi masalahnya itu seperti apa, kemudian menentukan prioritas, menentukan sebenarnya akar masalahnya itu apa. Dari situ kan kemudian kita harus memikirkan solusinya gitu kan. Saat kita memikirkan solusi, kira-kira apa nih Bu yang harus dipikirkan oleh pihak sekolah agar idenya ini tepat sasaran dalam menangani masalah tersebut? Iya, ini juga penting banget ya Mbak. Ketika kita sudah memiliki permasalahan yang kita prioritasi, kita bergeser ke solusinya gitu ya. Cuma solusinya itu benar-benar harus mengatasi tantangan atau kebutuhan yang ditemukan gitu. Jangan sampai bergeser masalahnya apa, tapi solusinya kita kemana-mana gitu ya. Jadi malah tidak terfix gitu ya masalahnya. Nah, ini juga berhubungan banget dengan modul-modul yang tadi 4 pilar tadi gitu ya. Kita dapat terbantu menemukan solusinya di dalam modul-modul tersebut gitu. Ini saya sangat senang banget sama modul-modulnya karena benar-benar relevan dengan materi pembelajaran di kelas di sekolah gitu ya. Dengan warnanya yang menarik gitu, terus kegiatannya yang kreatif, ini sangat bisa diaplikasikan di pembelajaran di kelas. Jadi modul-modul ini sudah bisa menjadi referensi untuk melakukan solusi dari permasalahan yang tadi, gitu Mbak. Kita bisa mengadaptasi dari situ. Jadi Bu Ria, memang kan kita bisa melihat bahwa pada saat kita merancang sebuah proyek, terutama karena ini berhubungan untuk kesehatan gitu ya, berarti kan memang nggak bisa asal-asalan gitu ya. Banyak sekali prosesnya yang harus kita pikirkan gitu bersama. Harus ada dasar permasalahannya apa, solusinya juga rancangannya apa agar tepat sasaran. Namun selain implementasi dari proyek yang kuat, ini kan kita juga diminta untuk menyusun sebuah laporan gitu ya. Ada laporan yang disusun, ini juga memegang peranan penting. Bu Ria boleh nggak memberikan tips sedikit gimana caranya bisa membuat laporan proyek yang menarik dan yang paling penting juga dapat mudah dipahami oleh para juri. Mungkin ada elemen-elemen pentingkah gitu yang perlu atau bisa ditonjolkan? Oke, ini saya juga sering banget nih mengemas sesuatu seperti ini karena kan saya sering bikin konten ya Mbak. Jadi memang terkadang saya membuat pembelajaran di kelas itu lalu mengemasnya dengan dalam bentuk video ataupun tulisan. Nah, ini berlaku juga nih untuk laporan seperti ini. Jadi proyek yang kita laksanakan ini sayang banget kalau misalnya hasil akhirnya itu nggak dikemas dengan baik. Jadi bagaimana
Yang pertama kita pastikan dulu kalau laporannya ini sudah terstruktur gitu ya. Yang pertama ada kita harus what, how, dan why-nya harus ada gitu. Kemudian tujuannya, rencana aksinya, dan solusinya itu akar permasalahannya harus tercantum di sana gitu. Nah, untuk penuangannya, pengemasannya, ini banyak cara banget ya Mbak ya. Tapi kita harus pastikan bahwa informasi atau laporan yang kita berikan itu ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan, seperti mungkin toolsnya gitu melalui infografis yang kita harus percantik gitu ya. Ada tipografinya, yaitu keseimbangan teks-teksnya gitu ya. Jangan berat sebelah, berat kanan, berat kiri. Nah, kemudian ini ada juga mungkin ada tools yang memang sebenarnya sudah familiar dengan Bapak Ibu guru gitu ya. Karena mungkin di zaman digital ini terpakai banget nih Mbak di kelas gitu. Jadi memang mungkin sudah biasa membuat poster atau infografis dari beberapa tools yang ada gitu, platform-platform. Nah, kita juga mesti tahu peletakan warnanya, misalnya harus serasi gitu ya sama tema yang akan diusung gitu. Tidak terlalu transparan gitu ya, bisa mudah dibaca. Kemudian masih banyak lagi Mbak seperti foto dan video gitu ya. Kita harus maksimalkan resolusinya menjadi tinggi gitu ya. Jangan sampai ditontonnya itu buram atau pecah-pecah. Dan kita harus menangkap momen-momen estetik footage yang benar-benar dilakukan secara original ya Mbak ya. Tidak boleh buat-buatan, namun bagaimana kita bisa merekamnya dengan baik. Nah, itu semua dituangkan ke dalam laporan yang memang nanti akan dilihat oleh Dewan Juri gitu ya Mbak ya. Jadi kita cantumkan juga akar permasalahannya. Jadi suatu masalah ini jangan fokus sama solusinya aja. Jadi kita harus tuangkan juga kenapa solusi ini bisa muncul. Jadi dari akar permasalahan ini, walaupun proyeknya mungkin sederhana gitu ya, tidak harus yang canggih dan bagaimana, tapi kalau solusinya benar-benar mengatasi dari akar permasalahan, nah itulah yang dilaksanakan gitu Mbak. Oke, nah ini memang tadi menarik sekali ya, karena kalau kita dengarkan dari penjelasan Bude ini benar-benar diberikan step by step dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan semua tools-tools yang bisa digunakan pun tadi juga udah diberikan tipsnya nih sama Bude di sini. Itu tuh jadi sekalian mempersiapkan diri nih buat Bapak Ibu sekalian yang mau menjadi pemenang dalam kompetisi mungkin ya. Jadi mungkin tadi kalau bisa kita rangkum sedikit, memang untuk kita bisa mempersiapkan diri menjadi pemenang di sini, kita harus memastikan bahwa rencana kita ini jelas, memberikan dampak yang baik dan memang selaras dengan permasalahan kita, berkelanjutan gitu ya, tadi juga penting, dan harus tersusun dengan baik gitu ya. Jadi secara runut itu harus ada penjelasan yang nggak cuma langsung solusinya, bisa solusinya bagus tapi mungkin ya kenapa, datangnya dari mana begitu ya solusi seperti itu. Nah kalau kita berbicara tentang proyek yang berkualitas nih, Bu Lia, kita dengarkan ada total hadiahnya sampai dengan 100.000 US dollar, besar sekali. Boleh di-share nggak ke Bapak Ibu di sini apa aja kira-kira kriteria yang akan menjadi penilaian bagi para dewan juri ini untuk bisa menentukan pemenang, dan bagaimana mungkin ada tips lanjutan gimana untuk Bapak Ibu para sekolah-sekolah ini bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Oke. Sebetulnya secara kriteria tadi udah banyak banget dibocorin sama Mbak Ria. Udah bagus banget nih, udah satu paket komplit gitu ya. Jadi betul, yang pertama adalah dari sisi latar belakang gitu. Jadi kriteria yang pertama adalah latar belakang. Kayaknya nih untuk di Indonesia sendiri, kita tuh kalau melihat dari tahun lalu gitu ya, jadi kayaknya harus lebih banyak spending time di merumuskan latar belakangnya nih gitu ya, sebelum kita akhirnya menjelaskan proyeknya seperti apa dan bahkan kita offer solusinya seperti apa gitu ya bentuk proyeknya. Jadi kita harus tahu dulu the big why-nya. Ini yang betul-betul langkah awal gitu ketika kita nanti mau submission project ideation-nya. Lalu setelah itu pastinya tentu kita juga harus melihat dari sisi kesesuaian dari background permasalahan dengan project yang diusung. Jadi sebetulnya Sasha, untuk kompetisi ini walaupun namanya kompetisi, sebetulnya sekolah itu tidak saling bersaing antar sekolah.
tapi mereka itu bersaing dengan dirinya sendiri. Artinya mereka sebetulnya bersaing untuk memecahkan masalah atau problem yang ada di lingkungan sekolahnya gitu. Jadi tidak sekolah A melawan sekolah B gitu. Nah, jadi malah ini menurut saya membuka ruang berpikir yang sangat luas dan betul-betul relevan terhadap nantinya impact yang akan diberikan dari proyek ini sendiri gitu ya. Lalu ada juga bagaimana poin di mana Bapak Ibu guru juga harus menunjukkan bagaimana sekolah itu akhirnya mewujudkan proyeknya. Jadi kan ide itu bisa berjuta-juta gitu ya. Kita bisa ide itu bebas, tapi seperti yang tadi Mbak Tari bilang, jangan sampai ini juga tidak visible untuk diwujudkan. Nah, itu ada bobot penilaian yang juga penting yang akan dinilai di kompetisi Ayah Healthy School. Dan juga yang terakhir adalah dampak positif. Karena pada akhirnya ketika kita membuat sebuah proyek, pastinya kita ingin menjawab, kita ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah tersebut sehingga dampaknya bisa dirasakan dan ada perbaikan yang dirasakan juga oleh seluruh satuan yang ada di sekolah tersebut, Sasha. Nah, tapi kalau untuk tahun ini, karena kita udah memasuki tahun kedua, kita mempelajari juga, Mbak Tari juga tahun pertama menjadi dewan juri gitu ya, jadi kita sudah mereview, dan untuk tahun kedua ini kita juga ada strategi terbaru nih, Sasha, yang di offer ya oleh AIA. Nantinya kami akan banyak sekali sesi-sesi pendampingan kepada sekolah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu guru ketika nantinya sudah mendaftar gitu ya, register, lalu juga modul-modulnya sudah di-download, dipelajari gitu, diaplikasikan di sekolah, maka nanti ketika proyeknya sudah masuk, akan banyak perjalanan pendampingan oleh para mentor Ayah Healthy School yang sudah sangat expert di bidangnya untuk menemani Bapak Ibu guru menyelesaikan proyeknya hingga nanti submit di level nasional. Karena jangan lupa Sasha, setelah nanti sudah ada awarding pemenang di nasional, kompetisi AHS ini tidak berhenti di sini, tapi kita akan bawa ke level regional untuk melawan negara-negara lain. Nah, di sini baru kita berkompetisi nih, gitu ya, membawa nama bangsa gitu. Nah, jadi silahkan unduh, lalu pelajari modul-modulnya, mungkin sudah mulai nanti berembuk gitu ya dengan sekolah, dan juga jangan lupa harus juga ada keterlibatan dari guru-guru, keterlibatan aktif dari guru-guru, dari siswa gitu ya, terhadap proyek ini. Jadi pastinya akan dimiliki secara bangga oleh satu sekolah gitu sebelum nantinya disubmit. Gitu, Sasha. Wow, jadi ini tadi ada satu poin yang menarik sekali, mungkin Sasha pengen highlight sekali lagi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam proses untuk kita menciptakan proyek ini, kembali lagi ini bukan kita mikirin fokusnya berkompetisi dengan yang lain, tapi kita bisa fokus terhadap masalah yang ada di dalam sekolah kita sendiri, anak-anak siswa kita sendiri, dan kita mencari ataupun memecahkan masalah untuk sekolah kita sendiri sehingga kita bisa memberikan dampak yang baik begitu ya. Kalau misalnya kita melihat memang laporan proyek yang menarik, informatif, memang itu menjadi kunci gitu ya dalam upaya kita ini bisa dinilai secara maksimal oleh para juri. Mungkin terakhir Mbak Tari, ada nggak pesan-pesan nih mungkin untuk para guru-guru, Bapak Ibu semua di sini di seluruh Indonesia, terutama terkait persiapan dalam kompetisi AHS ini? Persiapan ya, mungkin persiapan yang bisa dilakukan mulai dari sekarang adalah itu tadi, sepertinya sederhana tapi penting. Banyak lakukan interaksi sama murid-murid. Itu sih yang paling penting. Karena pada akhirnya program ini bukan hanya buat sekolah gitu ya, tapi program ini justru buat anak-anak gitu ya. Bagaimana anak-anak kemudian bisa keluar dari sekolah, lulus, atau mungkin bisa selama di sekolah pun dia tahu bahwa ini loh cara untuk membuat saya hidup sehat, dan bagaimana hidup sehat ini sebetulnya juga dampaknya nggak cuma buat saya, tapi buat keluarga saya dan juga buat sekolah secara keseluruhan. Jadi sesimpel itu. Bicara lebih banyak sama murid-murid gitu ya. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa sebetulnya yang paling penting dalam suatu proses belajar di sekolah adalah mendengarkan suaranya murid-murid ini gitu. It's not about the facility, it's not about only the teachers, tapi juga tentang si murid-murid gitu. So suaranya penting banget. Oke, mudah-mudahan nanti semua tips-tips ini bisa langsung kita implementasikan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, Ibu Lia nih selanjutnya. Karena memang acara AHS ini kan bukan pertama kalinya kita selenggarakan gitu kan. Boleh dong di-sharing sedikit untuk AIA Healthy Schools ini, apakah akan ada hal-hal baru? Kemudian apa nih yang bakal hadir di AHS tahun ini? Ya, jadi untuk tahun kedua ini kita step up the game, Sasha gitu ya. Yang pertama,
dari segi kolaborator yang berpartisipasi dari tahun pertama dan tahun kedua, sekarang kita menggandeng lebih banyak dan lebih inklusif para kolaborator. Mungkin kalau saya boleh sharing, tahun pertama kita kerja sangat erat gitu ya dengan majalah Bobo gitu, dan sudah sangat demikian hebatnya membantu kesuksesan dari Ayah Healthy School tahun pertama. Nah, di tahun kedua ini majalah Bobo juga masih menjadi mitra kami bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu juga ada kolaborator baru, ada beberapa. Yang pertama ada Bantu Guru Belajar Lagi, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana kita juga memberikan kesempatan untuk berkompetisi ini secara merata hingga ke Indonesia Timur, berkolaborasi dengan Bantu Guru Belajar Lagi. Lalu ada juga komunitas Yayasan Guru Belajar yang nantinya juga akan mendampingi kita di proyek-proyek gitu ya, dan mentoring. Lalu juga ada komunitas Semua Murid Semua Guru. Nah, pastinya Bapak Ibu guru juga sudah sangat familiar gitu ya dengan para kolaborator ini. Mungkin juga ada yang hadir di sini bagian dari komunitas ini. Jadi tahun ini sangat semangat banget nih Sasha, karena kita merangkul lebih banyak dan harapannya juga semakin banyak sekolah yang berpartisipasi, semakin banyak proyek yang disubmit gitu ya, dan bisa mewakili Indonesia juga di kancah internasional. Lalu yang berikutnya, di tahun kedua ini yang tadi seperti saya bilang, kita juga sekarang lebih fokus pada kualitas, peningkatan kualitas proyek. Jadi banyak sekali sesi-sesi yang nantinya akan dihadirkan mulai Januari 2025, itu dari mulai kita akan mengadakan bootcamp. Jadi bootcamp itu kita akan gelar gitu ya, ibaratnya kita akan showcasing bagaimana proyek AHS itu nantinya dibuat gitu ya untuk Indonesia. Lalu juga nanti akan ada series of mentoring session dengan para kolaborator yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi betul-betul saya ingin sharing ke Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru ini kan tugas sehari-harinya udah mulia nih Sasha gitu ya, mendampingi anak-anak kita gitu ya untuk belajar. Pastinya juga waktunya sudah sangat dicurahkan di sekolah gitu. Nah, kita juga harapannya dengan kita menghadirkan support system gitu di tahun kedua ini, Bapak Ibu guru juga menjadi lebih terbantu nih gitu, dan akhirnya nanti proyeknya juga jadi semakin berkualitas. Itu Sasha. Oke, terima kasih banyak nih Mulia, Ibu Tari Mulia buat penjelasannya hari ini. Tentunya memang ini menjadi angin segar nih kan untuk para peserta untuk bisa mendapatkan panduan yang memang lebih terarah, kemudian juga bagaimana caranya mereka bisa menyusun proyek mereka dengan lebih baik, lebih tepat sasaran, lebih berkelanjutannya juga. Melalui AI Healthy School ini harapannya Bapak Ibu semuanya di sini tidak hanya memiliki kesempatan yang lebih besar, peluangnya lebih besar lagi, lebih baik untuk bisa mengikuti kompetisi, namun harapannya juga kita semua bersama-sama di sini bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar, berproses, dan bertumbuh bersama melalui perancangan proyek ini. Nah, sekarang mungkin kita akan membuka sesi Q&A, tanya jawab untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan nih langsung dipindai saja QR code yang sudah kami tampilkan di layar. Silahkan untuk bisa di-scan, kemudian melalui platform Slido ini Bapak Ibu tinggal menuliskan nama, kemudian apa pertanyaan yang ingin ditujukan di sesi kita hari ini. Nanti kita akan pilih beberapa untuk langsung dijawab oleh para pembicara kita. Jadi jangan ragu-ragu, Bapak Ibu boleh silakan untuk di-scan saja dan kemudian diisi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk dari Bapak Ibu sekalian hari ini. Mungkin kita bisa mulai bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita lihat di sini. Pertanyaan yang pertama di sini ada hadir dari Riko Arafat di sini. Halo, selamat siang. Pertanyaannya, apa saja sih kriteria sekolah sehat itu? Wah, oke. Jadi balik lagi ya, karena kita pengen menciptakan sekolah sehat, memang apa yang menjadikan sekolah itu sehat? Apakah ada kriteria tertentunya? Silahkan. Mungkin ke Mbak Tari, Dewan Juri. Oke. Pada Pak Riko Arafat, kriteria sekolah sehat. Kalau yang tadi memang diterapkan di kompetisi AHS ini adalah bahwa berarti bergerak aktif, kemudian makanan yang bernutrisi, lalu kemudian sehat mental, dan kemudian sehat lestari. Ya, itu yang mungkin disebut sebagai kriteria sekolah sehat. Sebenarnya 4 hal itu Pak Riko yang memang sejak awal kita
sebutkan dan kemudian kita anggap penting untuk bisa membangun suatu sekolah tuh jadi jadi komunitas yang betul-betul dari hulu ke hilir itu betul-betul membuat semua anggota komunitas sekolahnya tuh betul-betul bisa bisa menjadi warga dunia yang bermanfaat, berfisik sehat dan berwawasan luas gitu kan sebetulnya. Itu kriterianya sebetulnya. Tapi mungkin di balik kriteria itu yang paling penting sebenarnya adalah tadi yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bu Nia juga gitu, sebetulnya adalah untuk bisa memilih melakukan program-program buat sekolah sehat ini gitu kan, programnya banyak sekali gitu ya. Berinteraksi sama murid membuat kita bisa mendapatkan suatu ide orisinal gitu sebenarnya. Apa yang mereka butuhkan sih gitu ya untuk bisa membuat si program sehat ini. Karena kalau kita ngeliat kriteria tadi itu kayaknya banyak banget sekolah tuh biasanya pengen bikin banyak sekali program gitu sebenarnya ya. So, aku seneng banget tadi do the lead, delegate itu tadi ya, decide itu ya. Karena itu paling tidak membuat kita ngelihat prioritas mana sih yang harus kita lakukan, dan berbicara sama murid-murid itu membuat kita jadi tahu apa yang menurut mereka mengganggu nih dalam proses belajar selama ini, dan kemudian apa yang bisa dilakukan oleh mereka sebagai murid. Lalu ide-ide dari mereka itu kadang-kadang juga luar biasa gitu ya. Kita nggak pernah boleh lah underestimate yang namanya ide-ide dari murid gitu. Dan pembicaraan sama murid ini nih sebetulnya juga jadi mendapatkan ide orisinal. Dan kalau Bapak Ibu guru di sekolah sudah mendapatkan ide original dari dari murid-murid, percayalah bahwa itu adalah hal yang sangat baik diterapkan di dalam si program AHS ini, karena kita bisa mulai, kita mulai dari sini dulu gitu ya, dan kemudian menjadikan jadi program. Dan kalau udah dipilih jadi program, kemudian menjalankan semua yang dikatakan oleh Mbak Ria tadi gitu ya, maka pasti sekolah yang Bapak Ibu pimpin saat ini gitu, itu bisa menjadi sekolah yang sehat. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya di sini ada dari Juliana Ginting. Halo, selamat siang. Pertanyaannya mungkin ini buat Mulia kali di sini ya. Sejak kapan sih program AIA Healthy School ini diterapkan di Indonesia? Udah berapa lama di Indonesia? Iya. Mungkin kita bisa sambil langsung yang kedua juga kali ya, Mbak Sasha sekalian. Sekalian. Dengan Benar-benar ada ya, pertanyaan juga. Nyambung. Timeline programnya juga ya, dari sekarang ke depannya juga itu apa-apa aja yang harus dikerjakan dan do-nya di tanggal berapa ya? Oke. Nah, pertama kali AIA Healthy School ini kalau di Indonesia memang dimulai ketika tahun ajaran 2023-2024. Jadi sekarang merupakan tahun kedua, Sasha, gitu ya. Jadi masih baru. Jadi saya harap masih sangat banyak proyek-proyek yang bisa kita tampilkan dari Indonesia. Nah, untuk timeline-nya sendiri, kita sudah mulai, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sore ini nih, kayak kesannya udah ada nih proyek di sekolah yang kita kayaknya udah siap gitu ya. Atau mungkin ada juga beberapa sekolah yang dari peserta tahun lalu gitu ya. Mereka sudah bersiap-siap, merapikan proyeknya. Bahkan dari hari ini pun sudah bisa mengakses linknya dan bisa langsung register proyeknya. Atau jika ada Bapak Ibu guru yang mungkin masih persiapan dari sisi proyek, ingin mempelajari dulu modul-modulnya, juga bisa sejak hari ini sudah langsung masuk ke link yang tertera di layar dan bisa mendownload modul pembelajarannya. Tapi yang paling harus diingat Bapak Ibu guru adalah deadline terakhir untuk submission project itu adalah pada 8 Maret 2025. Gitu. Jadi setelah 8 Maret 2025 pendaftarannya ditutup, submissionnya ditutup, dan kita sudah mulai masuk nanti ke seleksi dan penjurian. Begitu Sasha. Oke, itu tanggal pentingnya berarti ya Bapak Ibu ya. Kita ingat, langsung masukin di kalender sekarang ya, 8 Maret 2025. Walaupun terkesannya kayaknya masih jauh 3 bulan ke depan, tapi memang harapannya Bapak Ibu memiliki waktu yang cukup gitu untuk mempersiapkan. Kalau kita bisa mulai dari sekarang gitu kan, mulai brainstorming, mulai kita bisa diskusi bersama dengan rekan-rekan guru, staf sekolah ataupun juga murid-murid gitu kan. Nah, ini bisa ya untuk langkah awal mempersiapan proyeknya. Pertanyaan berikutnya kita coba bacakan lagi. Ini datang di sini. Pertanyaannya ada dari Bu Tami Febriani. Apakah semua sekolah yang ada di Indonesia bisa ikut serta dalam program ini? Jawabannya bisa. Dari Sabang sampai Merauke semuanya boleh ikutan. Tidak terkendala wilayah, lokasi, atau apapun itu.
Oke, semua boleh, asal pokoknya ada di Indonesia, Betul, boleh betul, ikutan betul. pokoknya ya. Oke, pertanyaan berikutnya di sini ada lagi dari, kita lihat ya, Bernadetta Eko Sri Rahayu. Halo, selamat sore Ibu. Pertanyaannya nih, kapan akan diadakan BIMTEK semacam ini untuk guru agar pemahaman kami lebih gamblang tentang sekolah sehat? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Bapak Ibu guru, nanti kami tim Ayah Healthy School memang sudah merencanakan school roadshow ke beberapa sekolah di beberapa wilayah gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu guru dan pihak sekolah juga bisa mendapatkan informasi lebih detail mengenai program Ayah Healthy School. Tapi menurut saya juga kalau Bapak Ibu sekarang bisa melihat gitu ya, ada link di sini dan bisa masuk, di situ juga sudah tertera sih berbagai macam informasi penting gitu yang bisa menjadi langkah awal untuk familiar gitu dengan program Ayah Healthy School. Tapi School Roadshow akan diadakan Sasha mulai dari Januari 2025 hingga ada di beberapa bulan berikutnya. Lalu juga tadi yang saya bilang ada bootcamp gitu ya. Nanti juga bootcamp kami akan mengundang sebanyak-banyaknya Bapak Ibu guru untuk hadir karena di situ akan lebih mendetail lagi dengan berbagai narasumber, berbagai kelas gitu ya yang bisa diikuti supaya nanti persiapan penyusunan proyeknya akan lebih matang. Begitu Sasha. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab tadi ya pertanyaannya. Kita akan lanjut lagi nih untuk pertanyaan berikutnya. Kita akan lihat, oke, pertanyaannya datang dari Herian Syah di sini ya. Apa saja kriteria sekolah yang bisa ikut dalam kegiatan lomba ini? Kemudian sekedar saran untuk pihak AIA mengadakan sosialisasi terkait kegiatan ini, termasuk panduan lombanya. Oh, apakah ada gitu mungkin sosialisasinya untuk kegiatan dan panduan-panduannya? Iya. Kriteria tadi seperti yang kita sudah sampaikan, jadi ada beberapa kriteria proyek yang perlu dipenuhi karena mengandung poin gitu ya untuk bisa ikutan dalam proyek Ayah Healthy School ini. Tapi terkait dengan panduan lomba juga sudah tertera di website kami. Terus juga mungkin Bapak Ibu yang belum follow akun sosial media AIA, lalu Bantu Guru Belajar Lagi, Yayasan Guru Belajar, Majalah Bobo, dan juga semua murid semua guru juga mungkin bisa di-follow dari sekarang, karena beberapa komunikasi juga akan kita sampaikan melalui akun resmi dari sosial media para kolaborator. Begitu Sasha. Mungkin ini juga cukup nyambung juga ya. Ya. Ini dengan pertanyaan dari ada Khoirun Nisak Aulina, karena yang ditanyakan tadi kan juga kriteria sekolah yang dapat ikut ya. Ini juga ditanyakan untuk jenjang apa aja nih penerapan program ini? Ya, oke. Ini pertanyaannya bagus banget. Kalau untuk yang pertama, apakah proyek itu harus mencakup 5 sehat atau salah satu saja? Jawabannya boleh dipilih. Jadi boleh secara holistik, tapi boleh juga misalkan suatu sekolah itu betul-betul ingin fokus di sehat lestari gitu ya, atau di sehat mental. Nah, mereka boleh. Yang terpenting proyek yang disubmit itu berdasarkan dari pilar-pilar yang ada di Ayah Healthy School gitu. Karena nantinya akan harus nyambung ya ke modul pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolah. Itu Sasha. Nah, kalau untuk jenjang untuk Ayah Healthy School ini kita menargetkan di sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Jadi baru di 2 jenjang tersebut. Oke, Gitu. SD, SMP, kemudian dia bisa ikut ya. Mungkin ini juga tadi nyambung sekali dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Tari juga di sini ya gitu. Kadang-kadang kita mungkin fokus awalnya tadi kan terhadap kalau dari Kemendikdasmen gitu kan si 5 sehat, tapi kalau kita kan memiliki si 4 pilar begitu ya, 4 pilar. Ada yang kemudian fokusnya semua gitu ya, diambil semua, tapi kemudian wah begitu banyak ide-idenya, tapi kemudian yang kita cari pada akhirnya adalah yang memang tepat sasaran, kemudian juga yang apakah sustainable dan memang berkelanjutan yang dapat kita jalankan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Jadi berarti jawabannya Bu Tari nggak harus semua diterapkan gitu ya, kalau misalnya mau milih beberapa aja, tapi yang penting fokus terhadap beberapa masalah atau area berarti oke juga ya, diterima berarti sama juri nanti ya. Karena balik lagi kan, setiap sekolah itu punya tantangannya sendiri, punya kelebihannya sendiri gitu. Dan balik lagi, bicara sama murid-murid bisa kita memilih apa yang menurut mereka penting. Kalau buat mereka penting, mereka pasti akan menjalankannya dengan sepenuh hati. Ya. Oke, baiklah. Nah, kemudian wah ini ada kayaknya ini bukan pertanyaan tapi harapan, tapi mungkin kita minta juga jawabannya kali ya. Ditanya katanya dari Bernadetta Eko Sri Rahayu, kami tunggu di Kota Sorong gitu. Gimana tuh? Wah, pastinya dong, kita seneng banget kalau sampai Bapak Ibu guru sekolah-sekolah di Kota Sorong berpartisipasi gitu ya di Ayah Healthy School. Mungkin nanti setelah ini ada sesi dengan salah satu kolaborator kami, Bantu Guru Belajar Lagi, yang juga fokus gitu ya untuk
mengembangkan program ini hingga meluas hingga ke Indonesia Timur juga, Sasha. Oke, baik nih. Mungkin kita sambil mengecek kembali apakah masih ada pertanyaan lagi yang masuk. Tentunya kita juga mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini apabila ingin mengetahui secara lebih detail gitu ya mengenai acara kita, panduannya seperti apa, Bapak Ibu bisa untuk mengakses saja tautan ataupun link yang sudah ada di layar Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian oke, nih ada satu lagi nih pertanyaan di sini nih. Pertanyaan dari Bu Agnita Kusumawardani. Saya adalah guru PAUD. Halo, selamat sore Ibu. Bagaimana nih dengan PAUD? Karena fase fondasi ini kan juga penting untuk sehat. Tadi kita sebutkan memang untuk usia dini juga gitu, sedini mungkin. Walaupun memang kita start kompetisi ini kan untuk SD, SMP. Apakah untuk yang kelas SD awal ini bisa diterapkan juga di PAUD? Boleh sekali sih sebetulnya. Karena dan ini mungkin bukan lebih mudah ya, tapi kalau kita ngomong PAUD, yang jadi pusat kehidupan mereka kan masih orang tua ya, masih bapak dan ibu ya. Jadi kalau dibilang apakah untuk kelas SD awal boleh diterapkan di PAUD, boleh banget Bu Agnita Kusumawardani, dan tolong kemudian dibuat programnya bersama-sama keluarga, sama bapak dan ibu gitu ya. Jadi misalnya kayak bagaimana memasak makanan sehat bersama ayah gitu misalnya, atau gimana melakukan kegiatan fisik yang sehat bersama ibu gitu ya. Itu juga sesuatu yang bisa dilakukan bersama-sama di level PAUD. Dan yang paling penting berarti kalau di level PAUD kita ikut sertakan orang tuanya gitu. Karena itu memang suatu hal yang masih jadi pusat kehidupannya anak-anak gitu ya. Kalau udah masuk ke level SD dan SMP tuh kan udah mulai membanding-bandingkan, temen aku mau, temen aku nggak mau, temen aku malas, aku juga jadi malas gitu kan sebenarnya gitu ya. Jadi lebih sulit gitu. Nah justru kalau dari awal anak dari level PAUD itu sudah terbangun habitnya bersama-sama keluarganya, pasti akan lebih baik lagi. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab. Nah, untuk itu kita ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Tari, Bu Ria untuk sesi sharingnya hari ini dan juga sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan bisa menjadi ide, inspirasi, bisa menjadi manfaat juga untuk awal mula Bapak Ibu semuanya dalam mulai menyusun proyek untuk mengikuti AIA Healthy School. Sekali lagi terima kasih banyak untuk sharingnya. Terima kasih. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini, tentunya kita masih ada satu sesi lagi, di mana di sesi terakhir ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu kolaborator AHS yang juga akan memainkan peran penting pada penyelenggaraan rangkaian acara AHS. Saya ingin sekali untuk dapat memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya dan juga mengundang Bapak Farli Sukanto, co-founder Bantu Guru Belajar Lagi. Bapak Ibu sekalian, dalam acara kick-off webinar ini, di mana dalam usaha kita bersama-sama untuk mengawali perubahan menuju sekolah yang lebih sehat, kita juga menghadirkan salah satu narasumber kita hari ini, yaitu Pak Farli. Halo, selamat sore Pak Farli yang sudah join dengan kita hari ini. Thank you so much for coming. Dan juga mau sharing sama Bapak Ibu semuanya nih hadirin. Mungkin mau saya halo dulu. Halo Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu dimanapun yang ada di Indonesia. Ada bocoran sedikit nih, kalau tadi pada saat sesi Q&A kita sebelumnya sempat juga kita mendapatkan harapan-harapan seperti kapan nih hadir di Sorong gitu ya, dan juga sebenarnya
daerah-daerah mana saja di Indonesia yang boleh ikutan. Nah, ternyata memang Pak Farhan di tahun ini AIA Healthiest School ini memutuskan untuk bisa fokus memperluas jaringan jangkauannya ini ke wilayah Indonesia Timur. Wah, itu memang benar-benar berita bahagia sekali nih. Mungkin Pak Farhan boleh cerita nggak apa sih sebenarnya alasan ataupun sebab utama di balik keputusan tersebut? Oke, pertama saya mau mengucapkan terima kasih dan saya merasa senang sekali bisa jadi bagian dari program AIA Healthiest School ini. Senang juga tadi ada yang masuk dari Ibu Bernadetta gitu ya, di Sorong. Karena menyangkut tadi pertanyaannya Mbak Sasha juga, menurut saya kalau program pendidikan gitu ya, seperti kita tahu pendidikan itu kan usahanya kolektif gitu ya, Mbak Sasha dan teman-teman semua. Jadi kesetaraan dan keadilan untuk bisa dinikmati oleh semua orang itu jadi penting gitu ya. Kalau pendidikan kita selalu membayangkannya nggak bisa ada satu daerah atau satu kelompok yang lebih unggul daripada yang lain, itu nggak ada gunanya. Pada akhirnya kita semua harus sama-sama bertumbuh gitu ya kalau perkara pendidikan. Jadi satu hal melihat tadi dari sosialisasi pertama aja udah ada mungkin guru-guru atau teman-teman dari daerah lain bisa ikut. Senang sekali sih melihat ini akan diikuti oleh banyak sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Oke, Pak Fahri, kalau kita tahu bahwa memang kan kita bahagia sekali AIA Healthiest School ini kan sekarang juga turut menjangkau untuk Indonesia Timur gitu ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai wilayah ini, Pak, mungkin boleh di-sharing menurut Pak Fadli sendiri, apa sih sebenarnya permasalahan utama gitu ya yang mungkin dihadapi terkait sekolah sehat dan bagaimana program AHS ini bisa memberikan dampak, bisa memberikan manfaat yang nyata begitu ya Pak ya bagi komunitas pendidikan di sana gitu di Indonesia Timur. Ya, jadi dari satu sudut pandang kita bisa ngelihat bahwa memang edukasinya jadi penting gitu ya. 4 pilarnya AIA Healthy School ini jadi penting gitu ya. Pertama ada makanan sehat, gaya hidup aktif, kesehatan mental, dan sehat dan lestari. Tapi dari sudut pandang lain kita juga bisa ngelihat nih Mbak Sasha bahwa melibatkan berbagai daerah di Indonesia itu juga jadi satu potensi. Balik lagi kalau kita ngomongin pendidikan akan lebih menyenangkan, akan lebih seru, akan lebih bermakna nih kalau sumber belajarnya kaya gitu ya. Kalau dulu kita di kelas makin banyak teman-teman yang punya ide gitu ya, kita kan lebih konstruktif gitu belajarnya. Sama itu saya ngelihatnya program ini dengan kita melibatkan berbagai macam konteks yang ada di Indonesia. Kita tahu sendiri Indonesia besar sekali, pulaunya ada belasan ribu, belum lagi kita ngomong kebudayaannya gitu ya. Jadi selain ada manfaat edukasi untuk daerah-daerah ini, tapi menurut saya ada banyak potensi yang bisa ditawarkan juga oleh berbagai daerah yang ada di Indonesia ini. Kalau tadi nanya isu ya, kita tahu misalnya kalau dari sudut pandang pilar yang pertama makanan sehat gitu ya, makanan bergizi dan nutrisi itu mungkin jadi isu yang hangat dan besar di negara kita gitu ya. Stunting, isu-isu stunting yang banyak terjadi di berbagai daerah kita tahu. Nah, tapi itu saya sangat berharap dengan kehadiran program ini, bukan tidak mungkin kita bisa ngelihat ada sekolah-sekolah yang jadi terdorong punya inisiatif yang tadi kalau saya nangkep dari sebelumnya mendengarkan ide-ide anak gitu ya, terus benar-benar menjawab masalah dan apa langkah-langkah yang dibuatnya benar-benar menyelesaikan masalah itu. Dan satu lagi menurut saya yang mungkin bisa didorong adalah kearifan yang dimiliki oleh setiap komunitas yang ada di daerah. Jadi misalnya kita bicara masalah tadi, ada isu stunting atau makanan bergizi gitu. Siapa tahu, dan itu saya berharap banget kesempatan ini bisa digunakan untuk mendorong inisiatif yang dipimpin oleh sekolah untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu. Sebenarnya ya saya menarik, di kepala saya udah ada banyak hal gitu ya. Kayak sehat dan lestari gitu ya.
nggak cuma nasional, tapi isunya udah global, climate crisis gitu. Kita udah ngalamin efeknya gitu ya, krisis iklim ini buat kita semua. Dan sangat mungkin gitu ya, kearifan-kearifan lokal dalam menyelesaikan isu-isu lingkungan itu juga sesuatu yang kita perlu tahu, kita perlu pelajari bahkan gitu ya. Jadi saya juga berharap akan ada ide-ide itu yang masuk gitu ya. Mungkin ide anak-anak didorong dengan edukasi guru-guru, diskusi dengan komunitas di luar sekolahnya, mungkin orang tua gitu ya. Kita bisa belajar lebih banyak juga mengenai isu misalnya tadi yang sehat dan lestari. Bagaimana kita bisa membuat lingkungan kita jadi lebih baik, lebih sustain gitu mungkin. Jadi selain mungkin memang kita juga mendorong dari edukasi ini secara holistik gitu ya, kita mengambil daripada pilar-pilar ini gitu, kita berusaha memberdayakan guru, ini mungkin juga jadi nyambung dengan salah satu tadi yang sempat Pak Fadli mungkin discuss sebelum acara ini mulai gitu ya, karena memang sudah cukup sering mengunjungi area-area Indonesia Timur dan katanya memang salah satu hal yang sedikit berbeda gitu. Mungkin kita melihat kekuatan di sana adalah kayak kekuatan komunalnya, bagaimana kekuatan daripada komunitas untuk saling berkumpul, mengerjakan semuanya secara bergotong royong. Ini kental sekali gitu kan di area Indonesia Timur. Mungkin ini bisa dijadikan juga salah satu, kalau tadi Bu Ria sempat menyebutkan juga SWOT gitu ya, strength, weakness, opportunity, threat. Ini kenapa nggak kita jadikan strength, right? Kekuatannya gitu ya, bagaimana bisa mengumpulkan semua sumber daya dari anggota komunitas yang ada. Jadi bukan cuma dari guru-gurunya sama siswanya aja gitu, tapi pendekatan secara komunitas gitu ya, yang berada di sekitar sekolah juga mencari inspirasi juga dari situ untuk kemudian bisa dituangkan menjadi sebuah proyek sehat, ide yang oke dan memang berkelanjutan. Oke, mungkin sebelum kita tutup sesi kali ini, mungkin Pak Fadli ada sedikit pesan tentunya untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru terutama yang mungkin berada di Indonesia Timur hari ini sebelum ikutan kompetisinya. Ya tentu saja program ini sudah di-launch gitu ya. Untuk semua sumber pengetahuannya, modul-modulnya, saya sangat menyarankan Bapak Ibu guru yang ada dimanapun untuk coba jelajahi gitu ya, pelajari, karena tadi terlepas dari jenjangnya pun gitu ya, ini terbuka untuk semua untuk dipelajari. Dan tentu saja untuk kompetisinya, saya juga mengajak Bapak Ibu guru di berbagai daerah Indonesia untuk ikut gitu ya. Kita mewakili Indonesia dengan berbagai konteks dan berbagai mungkin pengetahuan yang kita punya untuk bisa menyelesaikan bukan cuma masalah sekolah, tapi masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah gitu ya. Dan saya mengajak bukan hanya yang ada di sekolah gitu ya, guru dan kepala sekolah dan murid-murid, tapi orang tua murid dan mungkin anggota komunitas lain di luar sekolah untuk juga ikut ambil bagian, berdiskusi bersama sekolah untuk bisa menghasilkan inisiatif baik, bukan hanya untuk lomba ini tapi juga untuk seterusnya. Baik, terima kasih banyak Pak Faris Sukanto untuk sesi sharingnya hari ini dan juga menjawab pertanyaan kita hari ini. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pembicara kita hari ini yang telah memberikan wawasan mereka yang begitu luar biasa, dan juga untuk seluruh hadirin di sini yang sudah ikut berpartisipasi dengan begitu antusias. Program AIA Healthiest School ini bukan sekedar tentang kompetisi, tetapi juga harapannya ini adalah bagaimana kita bisa bersama-sama menciptakan generasi yang lebih sehat, lebih bahagia, dan siap menghadapi masa depan. Dan tentunya untuk Bapak Ibu semuanya, para peserta yang mengikuti acara hari ini, kami informasikan juga bahwa Anda akan mendapatkan e-sertifikat yang nanti akan kami kirimkan dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Dan semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya untuk kita bisa terus mendukung upaya menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik, yang lebih sehat. Mari kita terus bergerak maju, kita bergandengan tangan
bersama untuk bisa memberikan dampak yang positif tidak hanya untuk anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga untuk komunitas kita secara keseluruhan. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan perhatian Anda semuanya. Kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan pengalaman yang berharga pada kesempatan kali ini. Tetap semangat untuk kita bisa memberikan dampak nyata agar generasi mendatang bisa hidup lebih sehat, lebih panjang, dan lebih baik. Sampai jumpa lagi. Dengan jumlah murid 784 siswa. Jadi betul-betul berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Sehingga kurang bergerak, terus inginnya habis waktu dengan gadget. Akhirnya muncul kami program bersepeda dan berjalan kaki. Itu dengan Rabu bugarnya, jadi senam bugar dengan senam kebugaran. Kemudian gelas saji, yaitu gerakan di kelas makan sehat bergizi. Mulai dari persiapan, penanaman, pemeliharaan, sampai panen itu terlibat semuanya. Alhamdulillah ya, dengan paspor serasi itu rasanya luar biasa bagi kami. Makan sehat dan pola hidup sehat itu penting karena dengan makan sehat maka tubuh akan menjadi sehat dan bugar. Dan menjadi lebih sehat, menjadi lebih bugar. Dan Rafa juga menjadi lebih terbiasa saat berjalan ataupun bersepeda di kehidupan sehari-hari. Anak dengan olahraga, jalan kaki, belajar, makan, akhirnya seakan lupa gadget. Kesehatannya oke, kemudian percaya diri, mandiri. Tantangan terkait dengan kesehatan bahwa di sini kan sekolah yang termasuk agak pinggir ya dari kota Semarang ya. Tentu tantangannya adalah bahwa edukasi orang tua ke anak terkait dengan pola hidup sehat itu kurang ya. Maka ini menjadi tantangan bagi sendiri untuk sekolah ya. Bagaimana mengedukasi anak agar mereka tahu pola hidup sehat, bisa menerapkan dan pada akhirnya bisa membudayakan ya. Urban farming ini kami mengolah lahan yang ada ya untuk ditanami tanaman-tanaman ya. Yaitu yang pertama, kami dapat mengetahui bagaimana makanan yang bergizi baik untuk kebutuhan gizi kami. Kemudian kami mengetahui bagaimana cara kami mendapatkan makanan tersebut. Salah satu program yang ada di SMP Negeri 2 adalah Jumat Sehat ya. Itu senam bugari ya. Yang kedua adalah sarapan pagi bersama yang dikemas dalam program Isi Piringku. Peter Pan adalah program kerjasama kami dengan Dinas Kesehatan ya untuk memberikan edukasi, utamanya edukasi mental kepada anak didik kami ya. Menjadi sehat itu sangat penting karena untuk kita melakukan aktivitas itu kita juga harus selalu sehat, bukan? Dampak positif dari program sekolah sehat ini atau pola hidup sehat ini luar biasa ya. Bahwa anak-anak itu hampir jarang sekali yang izin tidak masuk sekolah karena alasan sakit ya. Kemudian juga untuk prestasi juga lebih meningkat ya. Dan pada akhirnya anak-anak kami itu bisa menjadi anak yang sehat ya, baik secara jasmani, mental ya, dan bisa menjadi generasi emas di Indonesia ini.